Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa sekarang kita sudah memasuki hari kedua dan saatnya kita akan membahas materi yang kedua ya. Materi yang kedua ini adalah one step, fondasi utama kunci keberhasilan diet bunda-bunda semua ya. Jadi benar-benar harus disimak sampai habis dan jangan lupa bunda-bunda siapkan catatan dan fokus ya. Tolong fokus selama menyimak materi ini, diharapkan untuk fokus ya. Dan sebelum kita berlanjut membahas materi yang kedua ini, saya mau tanya dulu nih bunda-bunda semua, apakah sudah menjalankan tugasnya yang ada di materi ke-1? Apakah sudah nge-share tugasnya di grup? Gimana kalau misalnya bunda-bunda belum melakukan tugasnya, belum menjalankan apa yang saya instruksikan di materi pertama, tolong bunda-bunda stop dulu, apalagi yang belum menyimak materinya sampai habis, sampai selesai dan belum paham, tolong jangan berlanjut dulu ke materi yang kedua ini ya. Tolong pahami dulu di materi yang ke-1, karena takutnya nanti ke depannya malah salah fokus, malah nggak paham dan nggak nyambung. Ya, biar tambah paham, benar-benar harus memahami dulu di materi pertama dan harus menjalankan dulu tugasnya ya. Baru nanti bisa ketahuan ya kalau benar-benar ternyata salahnya di mana sih, kesalahan yang nggak disadarinya itu di mana ya. Baru sekarang menyimak materi yang kedua ini dan jangan lupa dicatat dan fokus juga ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai materi yang kedua ini ya. One step, fondasi utama kunci keberhasilan diet bunda-bunda ya. Semuanya pasti ingin berhasil ya, para pelaku diet, mau berapapun targetnya ya, mau 5 kilo, mau 10 kilo, 20 kilo, semuanya pasti berhasil ya, gak ada yang menginginkan gagal. Nah, kita harus pahami ini dulu, materi yang kedua ini dulu ya. Ini tuh fondasi, benar-benar ilmu basic ya, ilmu yang wajib bunda-bunda pahami dulu sebelum melangkah ke caranya ya. Jadi harus pahami ini dulu. Yang pertama, jadi materi kedua ini lebih membahas jawaban dari materi yang ke-1 ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya, definisi diet itu seperti apa ya. Definisi diet yang benar itu apa ya? Apakah hanya mengurangi makan saja ya, ataukah hanya diet itu hanya membatasi makanan-makanan yang tidak sehatnya aja, ataukah apa ya? Karena di luar sana banyak sekali metode diet, banyak sekali dan beragam banget cara-caranya ya. Jadi benar-benar harus tahu dulu, kita makan dulu nih persepsinya sebelum kita melangkah ke yang lebih yang lebih jauh lagi ya, sebelum kita melangkah ke caranya ya. Jadi definisi diet itu adalah mengatur pola makan. Catat ya. Definisi diet adalah mengatur pola makan ya menuju yang lebih sehat yang dibutuhkan ya, pola makan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh menuju yang lebih sehat dan sehat secara keseluruhan dan berlaku untuk jangka panjang ya. Sampai kapan kita ingin sehat? Ya, selama hidup kita ingin sehat ya. Berarti diet ini berlaku untuk jangka panjang ya, bukan hanya sementara aja. Bukan hanya sementara ketika kita ingin turunkan berat badan. Nih saya kasih contoh ya. Ada satu orang, katakanlah si A ini berat badannya itu udah melebihi dari berat badan idealnya ya. Sampai-sampai masuk ke kategori obesitas ya, obesitas tingkat 1. Nah, ketika dia ingin sehat ya, tujuan utamanya itu dia tuh ingin sehat. Ketika ingin sehat, otomatis dia itu harus atau wajib mengatur pola makan dong ya. Kalau di dalam tubuhnya terlalu banyak lemak, apakah kita harus makan banyak lemak lagi? Enggak kan? Jadi mengatur pola makan yang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh ya, menuju yang lebih sehat. Kalau langsing itu bonus. Kalau langsing udah pasti dapat ya, kalau kita sudah menjalankan pola hidup yang lebih sehat, mengatur pola makan yang lebih sehat. Nah, nanti akan saya kasih tahu cara-caranya atau makanan apa saja sih yang harus dimakan terhadap seseorang yang mempunyai berat badan berlebih ya, supaya bisa menuju yang lebih sehat alias berat badannya menuju ke berat badan yang ideal ya. Jadi si mengatur pola makan ini, diet ini harus diterapkan selama hidup ya.
Kalau kita ingin sehat terus, selama kita ingin sehat, kita harus menerapkan pola makan, harus mengatur pola makan kita ya, harus menerapkan diet kita ya. Jadi diet bukan hanya sementara saat kita ingin turun berat badan aja, terus ketika jadi sekali lagi definisi diet itu adalah mengatur pola makan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ya, sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan ya, dan berlaku untuk jangka panjang ya. Jadi kita semua sudah satu pemahaman ya, kalau diet itu bukan hanya sementara, bukan hanya harus makan banyak ini terus stop makan ini gitu, bukan ya, tapi semuanya tergantung sesuai dengan kondisi tubuh ya. Clear ya untuk definisi diet, semuanya sudah paham. Jadi gak ada lagi yang bilang kalau diet itu hanya untuk sementara aja ketika mau turunin berat badan. Semoga kita kedepannya bisa satu tujuan, satu visi, satu misi, dan kita satu frekuensi ya. Jadi ketika saya instruksikan A, B, C semua untuk kepentingan kesehatan bunda-bunda semua ya. Dan kalau bunda sudah menuju yang lebih sehat, otomatis berat badannya akan turun menuju berat badan ideal. Itu baru bunda bisa dikatakan sehat ya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, adalah mindset ya. Mindset kita harus benar dulu terhadap diet ya. Jangan sampai mindset kita terhadap diet itu kita berpikir kalau diet itu menyiksa, diet itu sangat berat, diet itu membebani, dan diet itu gak enak, gak bebas, mengekang kita dari keinginan makan ini itu ya. Jadi kita harus enjoy dulu, kita harus setelah kita sadar akan kesehatan, akan pentingnya kesehatan, dan nanti kita tahu oh makanan ini yang sehat, oh pengolahannya seperti ini, makanan ini yang gak sehat, oh harus dibatasi atau dijauhi ya. Jadi nanti kita akan lebih enjoy ya, lebih enjoy menjalaninya, nggak terlalu jalani secara terpaksa tapi gak tahu ilmunya. Kenapa kita harus menjauhi makanan ini, kita sama sekali gak tahu gitu. Nah kalau kita tahu ilmunya, kenapa kita harus membatasi gula gitu. Kalau kita tahu ilmunya, alasan dibalik itu kenapa, kita pasti lebih mengerti dan bisa lebih konsisten gitu, bisa lebih komitmen terhadap diri kita ya, nggak mudah tergoda, nggak mudah comot-comot juga ya. Jadi kita bisa lebih konsisten juga ya. Jadi mindset kita terhadap diet itu jangan sampai bertolak belakang, jangan sampai kita ngejalaninnya tapi kita sendiri berpikirnya kalau diet itu jahat, kalau diet itu menyiksa gitu, membebani ya. Jangan seperti itu. Jadi seberat apapun kita jalani dietnya, diet yang se-ekstrim apapun itu, sekonsisten apapun kita jalaninya, kalau hati kita bertentangan, kalau hati kita ngerasa tersiksa, ngerasa gak nyaman, ngerasa gak enjoy, ngerasa benar-benar terbebani, terpaksa, otomatis si tubuh tidak akan merespon dengan baik, tidak akan merespon sesuai dengan harapan kita ya. Untuk progres turun berat badannya itu akan lebih lambat daripada kita yang benar-benar jalaninya secara happy, enjoy, dan nyaman ya. Ketika kita jalaninya secara nyaman, kita jalaninya dengan happy, tubuh akan merespon dengan baik ya. Jadi kita harus selaraskan dulu ya tujuan kita, pemahaman kita sama hati kita, sama apa yang kita rasakan selama jalani dietnya. Kita harus benar-benar sinkronkan dulu ya. Jangan sampai ada yang bertentangan, jangan sampai ada yang bertolak belakang ya, kalau hasilnya ingin benar-benar maksimal. Nah, gimana caranya kita bisa nyaman jalani dietnya? Gimana sih Coach kita benar-benar happy jalani dietnya, sementara kebanyakan orang tuh kan jalani diet benar-benar terpaksa gitu, benar-benar sangat kesiksa gitu. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, yang tadinya bebas makan langsung stop, semuanya diatur gitu. Gimana caranya? Nah, yang pertama bunda-bunda tuh harus tahu dulu ilmunya ya. Jadi sebelum kita praktek langsung harus jauhi makanan A, harus jauhi makanan B, harus jauhi makanan C. Nah, kita itu harus tahu alasannya dulu ya. Dan ketika kita melanggar itu kita harus tahu dampaknya gimana, harus ada bayangan di pikiran kita itu ya. Jangan hanya seolah-olah ngikutin kata si coach ini harus stop makan ini tanpa kita nggak tahu alasannya apa ya. Jadi itu yang membuat kita terkadang gampang goyah, gampang tergoda dalam diet itu karena kita nggak tahu, nggak paham sama sekali ya. Benar-benar nggak paham kenapa sih dilarang
makan gula berlebihan, makan makanan yang mengandung gula berlebihan itu kenapa? Ya, terus kalau kita banyak makan gula atau di dalam tubuh kita banyak mengandung gulanya, nanti terhadap kesehatannya gimana? Resikonya gimana? Nah, kita semua kan kebanyakan nggak tahu ya. Ya, jadi Bunda harus tahu dulu ya alasan-alasan itu. Harus tahu resikonya apa. Dan nanti bisa terbayang di pikiran Bunda ketika mau kegoda mau comot-comot ya, ketika makan, sebelum makan ngebayangin dulu, oh ternyata kalau nanti saya makan ini, nanti tubuh saya bisa gini dan risikonya bisa gini. Ya, jadi udah ada bayangan dulu ya di pikirannya, itu benar-benar udah paham ya. Itu kenapa dalam diet itu harus tahu dulu ilmunya, harus paham dulu, enggak sekedar langsung jalani terus pantangannya apa, terus harus banyak makan apa, terus langsung jalani, terus di tengah-tengah ada kendala A, B, C, D, terus banyak yang kegoda juga, banyak yang bisa konsisten ya. Itu karena fondasinya kurang kuat, ilmu fondasinya kurang kuat. Pertama dari definisi dietnya aja udah salah gitu, udah gak sesuai gitu ya. Terus ditambah lagi dari mindsetnya ya, dari mindsetnya juga jalani dietnya itu secara terpaksa ya. Jadi itu mungkin alasan Bunda kenapa selama ini belum berhasil atau mudah kegoda atau gak bisa konsisten ya, mungkin karena itu. Oke, lanjut. Setelah kita tahu nih, setelah kita paham gimana definisi diet yang benar itu gimana, terus mindset yang benar itu gimana ya, baru nih kita gimana sih caranya diet itu ya, baru kita beralih ke caranya. Terus diet apa sih yang benar-benar bagus gitu, yang benar-benar bisa mengantarkan kita kepada definisi diet yang tadi itu ya, mengatur pola makan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh untuk kesehatan secara keseluruhan dan jangka panjang ya. Jadi Bunda juga jangan sampai salah pilih metode diet ya, karena metode diet itu banyak banget ya yang menawarkan dan bermacam-macam pula juga caranya. Jadi kita jangan salah pilih, kita harus benar-benar bisa dianalisa dulu ya, apakah si diet ini baik untuk kesehatan ataukah bertentangan atau gimana ya. Pertanyaannya, terus cara diet yang seperti apa yang bagus itu? Oke, saya kasih tahu. Untuk cara diet yang benar-benar mengantarkan kita pada kesehatan itu ya adalah metode diet CBSI ya, Cantik Bugar Sehat Ideal. CBSI sendiri saya yang mendirikan. Kenapa? Karena saya sudah menerapkan pola-pola diet yang benar-benar bisa mengantarkan kita pada tubuh yang lebih sehat. Karena CBSI ini mengacu pada diet gizi seimbang ya, diet gizi seimbang yang direkomendasikan oleh Kemenkes ya. Jadi kenapa harus diet gizi seimbang? Karena diet gizi seimbang itu benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Tubuh itu benar-benar memerlukan proteinnya perlu ya, terus lemaknya juga perlu, tapi lemak yang gimana dulu nih yang harus ya, terus karbohidratnya juga perlu, terus karbohidratnya juga karbohidrat apa nih yang bagus gitu. Nah, itu dia materi di hari kedua ya. Jangan sampai salah lagi ya. Sekarang Bunda udah tahu ya apa aja ilmu fondasi atau kunci utama keberhasilan dalam diet Bunda semua ya. Pertama tadi apa? Pertama tadi dalam definisi dietnya sudah tahu ya mana yang benar. Terus dari mindsetnya juga sudah tahu ya harus seperti apa. Dan dari caranya juga akan segera nanti kita praktekkan juga ya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Nanti ke depannya Bunda pasti saat sedang jalani diet akan menemukan permasalahan-permasalahan yang beragam banget ya. Tapi untungnya Bunda ada di grup ini, Bunda pasti tahu cara mengatasinya ya. Nah, di hari ketiga, dalam materi ketiga, kita akan bahas semua permasalahan-permasalahan yang akan Bunda alami selama jalani diet ya. Jadi Bunda harus persiapkan diri Bunda menuju level yang lebih tinggi lagi ya, bukan yang paling tinggi tapi yang lebih tinggi lagi ya di materi ketiga. Oke, jadi tugasnya di materi kedua ini ya, Bunda harus tulis intisarinya ya, atau merangkum di materi kedua ini ya. Materi kedua dari awal sampai akhir coba Bunda rangkum intisarinya apa aja ya. Jadi Bunda bisa
setelah menyimak ini langsung ditulis, langsung dicatat di kertas, terus nanti difoto, terus di-share di grup ya. Atau Bunda bisa langsung di chat grup ya, langsung dikirim. Oke, ini untuk hari kedua dan materi kedua. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Bunda-bunda semua selalu sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.